pendapatan daerah itu juga sebaiknya lah tidak hanya untuk belanja pegawai saja, misalnya. Tapi juga bagaimana, ada berapa sih SMK pertanian di Banten ini? Ini ada SMK adanya di sebelah perumahan, misalnya di Kota Serang. Prakteknya di mana itu? Pak Haji melihat potensi yang ada di Serang Raya ini, apa yang bisa kira-kira dimunculkan untuk mengimbangi yang ada di Tangerang Raya, Pak? Tinggal bagaimana agar orang bisa tertarik datang. Saya sering dapat keluhan dari teman-teman yang datang dari luar Banten. Kalau kami ke Serang, Pak, itu kita mau lihat apa, beli apa. Nah, tanpa inovatif dan kreatifnya para pimpinan di Pemkot Serang, sulit kayaknya untuk bagaimana agar Kota Serang ini bisa mengimbangi Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Sebulan lagi kita akan Provinsi Banten akan memasuki usia yang ke-24 tahun pada 4 Oktober 2024. Sekarang sudah bersama saya satu di antara tokoh masyarakat Banten, Kiai Haji Embai Mulia Syarif. Kita langsung tanya bagaimana pendapat beliau menjelang usia 24 tahun Provinsi Banten. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ya, sama-sama. Bukannya Pak Haji yang luar biasa. Ya, makasih. Haji, ini mau masuk 24 tahun nih Provinsi Banten. Kalau dari sisi perekonomian seperti apa Pak Haji? Pak Haji ini kan juga tidak hanya sebagai ulama tapi juga pengusaha juga Pak Haji. Boleh Pak Haji? Baik, makasih Mas Agung. Alhamdulillah ya bahwa Provinsi Banten ini sudah hampir pas 24 tahun ya. Nah, tentu saja perubahannya juga sangat drastis dibandingkan dengan Banten sebelum jadi provinsi. Daerah sini yang kantornya Tribun ini dulu daerah sepi banget. Sekarang rame kan. Dan Kota Serang itu dulu batasnya ke Rumah Sakit Polda itu. Itu udah Serang coret itu. Ya, artinya batas Kota Serang itu sampai Rumah Sakit Polda dulu. Di situ markas perintis polisi di situ. Nah, kecil saja Kota Serang yang lama itu. Ke arah barat itu Sungai Jembatan Cibanten itu dekat rumah saya itu Serang coret. Sekarang Kota Serang itu sampai ke Palima. Ya, Palima ke sana, ke sini itu masih termasuk Kota Serang. Jadi perubahannya sangat luar biasa. Pertumbuhan penduduknya juga sangat luar biasa karena bukan hanya dari kelahiran tapi juga dari urbanisasi ya. Nah, tentu saja kita bersyukurlah, artinya memperjuangkan Banten jadi provinsi itu sudah sejak lama. Sejak tahun 50-an ketika saya masih SD itu. Dan sekarang tinggal bagaimana mengelola Provinsi Banten ini agar betul-betul bisa mempercepat cita-cita pembentukan Provinsi Banten, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya Pak Haji, kalau misalnya PAD Banten kan cukup tinggi nih. Ya. Sekitar kalau yang realisasi 2023 hampir udah mencapai 8 triliunan ya. Dan tapi sebagian besar tuh masih dari pajak kendaraan bermotor. Ya. Pak Haji kalau melihat potensi Banten sebenarnya yang perlu mendapat eksplorasi apa ya Pak Haji? Potensi ekonomi di Banten ini sangat banyak sebetulnya. Kita tahulah bagaimanapun juga Kota Serang yang jadi ibu kota Provinsi Banten itu dulunya bekas kota kerajaan. Kesultanan Banten. Dan Kesultanan Banten itu dulu sebuah kesultanan maritim ya. Oleh karena itu pusat pemerintahannya pun ada di Pantura, ya, di Kasemen. Dan kemudian juga pelabuhan Banten itu dulu ramai dengan para pengusaha dari seluruh dunia barangkali begitu ya. Dan pada saat itu terjadi juga ekspor impor ya di zaman Kesultanan Banten itu. Saya pernah bikin buku itu. Ekspor impor di zaman Kesultanan Banten. Nah, untuk itu juga masyarakat Banten ini jadi masyarakatnya majemuk.
semua suku ada di sini. Se-Indonesia itu semua suku ada di sini. Kemudian dari sisi agama, semua agama ada di sini. Bahkan mungkin yang tidak ada di tempat lain, yaitu Sunda Wiwitan gitu. Itu hanya ada di Banten. Tempat lain kan nggak ada ya. Mungkin namanya lain mungkin, tapi kalau Sunda Wiwitan yang ini ya adanya di Banten ini. Nah, oleh karena itu potensi ekonomi di Banten ini sangat banyak. Misalnya tadi sudah disampaikan dari pajak kendaraan, karena pertumbuhan kendaraan luar biasa ya. Lalu dari pajak-pajak PBB, ya pajak PBB kita kan juga karena banyaknya perumahan apa makin banyak. Lalu potensi yang lain adalah potensi pariwisata, karena pariwisata yang paling cepat mendapatkan uang. Ya kalau investasi di tempat lain misalnya itu kan prosesnya panjang. Kalau dunia pariwisata begitu ini langsung bisa orang datang ya dengan berkunjung. Nah untuk kunjungan ke Banten ini kan luar biasa. Mau apa? Mau wisata bahari? Ada. Panjang pantai kita tuh hampir 700 km. Sampai Jungkulon ya. Ya, dari mulai kita kan Banten ini provinsi yang dikelilingi laut. Kecuali ke timur berbatasan dengan ibu kota. Kemudian bicara apa lagi? Sejarah. Banten kaya punya sejarah. Dari sejak prasejarah zaman Salaka-Negara misalnya. Kemudian kita juga punya candi Lebak Sibedung. Candi yang lebih tua dari Borobudur dan seluas Borobudur. Adanya di selatan. Mau bicara apa lagi? Arkeologi. Reruntuhan kesultanan, keraton kesultanan. Itu kan untuk wisata arkeologi. Sedunia itu mungkin jarang ya. Kemudian mau wisata apa? Sejarah. Kita kaya dengan sejarah. Wisata hutan. Kita punya gunung. Ya. Mau wisata kuliner. Kita juga kaya dengan bermacam-macam kuliner. Nah, tiga itu digali. Nah, sebagai bekas sebuah ibu kota kesultanan yang dulu sangat berpengaruh, ini harus terus digali oleh seluruh terutama Pemprov ya, pemerintah Provinsi Banten itu harus betul-betul mempersiapkan untuk tidak hanya mengandalkan kepada pendapatan yang dari BPK kendaraan dengan tanah, tapi juga dari misalnya dari kepariwisataan, dari sejarah, wisata bahari dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, dulu Banten juga punya tambang emas di Lebak ya, ada tambang emas Cikotok, ada belakangan ada tambang emas di Cibaliung kalau nggak salah. Nah itu jadi sebenarnya masih banyak sekali potensi yang bisa digali dari PAD untuk di Provinsi Banten. Sekarang dari awal sampai sekarang Banten itu kan posisinya di apa sih namanya PAD-nya ya. Kita kan kelima di tingkat nasional. Itu. Bisa lebih ditingkatkan lagi. Bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau Pak Haji melihat dari potensi tadi, sudah dilakukan misalnya meningkatkan untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang tadi Pak Haji sebutkan. Gini, pemerintah kita kayaknya hanya lebih fokus kepada industri. Kita tahu dari pengalaman kemarin COVID, dunia industri kan ternyata rapuh. Berapa banyak industri yang tutup karena COVID. Yang berjalan itu hanya pertanian. Ya, kita punya potensi pertanian yang luar biasa. Kemarin habis panen cabai. Kurang apa ya? Mungkin kurang serius lah menangani itu. Kita lihat bagaimana sekarang jarang melihat petani milenial. Kalau kita bicara petani selalu orang-orang udah kakek-kakek. Padahal ada sebuah ungkapan, pertanian itu harta karun manusia. Setiap hari lahan berkurang karena berubah fungsi. Jadi perumahan, jadi kawasan industri dan lain sebagainya. Yang sekarang lagi di Pantura itu kan, PIK yang sekarang itu kan akan berapa banyak lahan yang akan berubah. Fungsi. Ya, betul. Nah, sementara manusia tiap hari bertambah. Makanannya harus bertambah. Nah, padahal kan manusia sekaya apapun itu tidak bisa makan biji plastik.
Ya, tidak bisa makan biji besi gitu. Walaupun kita punya industri baja, tetap manusia harus makan yang namanya pangan. Nah, pangan kita mungkin kenapa anak-anak muda kurang berminat menjadi petani? Karena mungkin dianggap tidak memiliki harapan. Tidak seperti misalnya orang kerja di kantor. Ya, gengsi. Gengsi. Tuh, ini yang harus pemerintah betul-betul lebih hadir ya di bagaimana menggalakkan pertanian ini. Jangan jauh-jauh lah kita lihat Thailand lah. Thailand itu punya apa sih? Dia kan luar biasa pertaniannya, rempah-rempahnya tuh. rempah-rempahnya. Bahkan jemaah haji Indonesia itu terbesar di muka bumi ini. Jemaah umrohnya juga sama. Yang ngurus makannya kan Thailand. Kenapa bukan Indonesia gitu? Iya. Berarti kalau misalnya Pak Haji lihat nih, beragam potensi tadi, apa yang dilakukan pemerintah untuk kemudian memaksimalkan potensi-potensi yang ada yang selama ini belum dimaksimalkan, Pak Haji? Ya itulah, siapapun nanti yang jadi gubernur ya. Sekarang kita kan dalam menjelang pilkada serentak. Mudah-mudahan pilkada ini berjalan dengan lancar, kondusif, aman ya. Siapapun yang terpilih nanti itu harus betul-betul bisa memahami potensi ekonomi yang ada di Banten ini. Nah, kemudian mudah-mudahan juga bisa menggerakkan OPD-nya masing-masing, ya kepala dinas pertanian misalnya. Ya. Dia harus betul-betul lebih fokus. Nah, pendapatan daerah itu juga sebaiknya lah, tidak hanya untuk belanja pegawai saja misalnya. Tapi juga bagaimana, ada berapa sih SMK pertanian di Banten ini? Ini ada SMK adanya di sebelah perumahan misalnya, di Kota Serang. Nah, prakteknya di mana itu? Terus kita punya kawasan industri kimia, petrokimia, dari mulai Bojonegara, kemudian Gerem di Polmerak, lalu ada Anyer. Malah sekarang perusahaan-perusahaan itu kan terus ekspansi ya. Berapa banyak sekolah-sekolah yang punya program pendidikan kimia. Itu yang menyebabkan akhirnya terjadilah pengangguran tinggi, padahal investasi juga tinggi. Karena dunia pendidikan tidak link and match dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Tapi kan ada juga perubahan ini Pak Haji, dari padat karya ke padat modal nih. Iya, memang dulu Krakatau Steel konsepnya padat karya. Iya. Saya tahulah karena saya tahun 74 itu sudah ikut membantu Krakatau Steel, saya masih bujangan waktu itu. Bahkan saya ditawari untuk menjadi organik di sana. Saya bilang saya tidak bercita-cita jadi karyawan. Cita-cita saya jadi pengusaha gitu. Nah, dulu memang konsepnya Krakatau Steel itu adalah padat karya. Maka jumlah karyawannya kan banyak sekali. Sekarang dunia berubah. Ya, dunia berubah, ya padat modal sekarang. Karena dengan teknologi tinggi, berapa banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Betul. Nah, itulah makanya sekarang kita itu harus dunia pendidikan juga sudah mempersiapkan itu bagaimana untuk digitalisasi dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi tanpa itu ya kita akan ketinggalan terus. Oke, Pak Haji, kalau tadi sisi ekonomi, kan ini ada Banten kan menjadi daerah penyangga ibu kota ya. Sekarang masih ibu kota ya karena sebelum pindah ke IKN. Kan ada kayak seperti perbedaan antara wilayah Tangerang Raya dan juga Serang Raya. Nah, kira-kira bagaimana kemudian untuk menyamakan wilayah yang dari sisi ini timur barat bukan utara selatan kan, sisinya itu lebih berimbang gitu Pak Haji. Apakah kemudian dari sisi propertinya atau dari sisi apanya kira-kira Pak Haji? Begini, kantong-kantong kemiskinan ekstrim itu kan adanya di Banten Selatan ya. Lebak dan Pandeglang lah katakan. Bahkan di utara juga sebenarnya Kabupaten Tangerang juga masih banyak ya, yang sebagian yang masuk di sini. Nah, untuk mempercepat itu, saya kan sudah sering menyampaikan bahwa di selatan itu harus segera dimekarkan untuk melakukan agar pelayanan publik itu didekatkan ke sana. Kalau pemekaran di selatan itu, katakanlah di Pandeglang atau Lebak ya, ada kabupaten baru, daerah otonomi baru, otomatis ada bupati di sana, ada polres di sana, ada dandim, ada kodim di sana, ada kejaksaan, ada
imigrasi, ada bea cukai dan lain-lain. Itu yang akan membuat lebih mudah kan untuk membangun di sana kalau masing-masing sudah punya anggaran. Nah, itu yang saya harapkan adalah mudah-mudahan moratorium daerah otonomi baru segera dibuka agar selatan bisa cepat tumbuh. Bayangkan kalau sekarang bagaimana mungkin di selatan itu daerah yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Australia di laut. Nah, sedangkan masyarakatnya sekarang kita lihat. Artinya apa? Itu kalau dibiarkan itu bisa bahaya di sana. Kita lihat juga Jawa Selatan, Pulau Jawa Selatan kan nggak ada pasukan. Iya. Ada pasukan nanti ada di Jember di sana. Coba, padahal kita punya tetangga Australia itu yang sering ya kurang baik lah gitu. Itu makanya harapan saya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di selatan, segeralah daerah otonomi baru di selatan itu diwujudkan. Tapi bukankah misalnya begini Bu Haji, kalau ada daerah otonomi baru, kan otomatis butuh anggaran lagi untuk pengembangan tadi kan. Seperti apa kajiannya misalnya begini, ya taruhlah Banten sekarang masih APBD-nya juga masih beberapa tempat masih disubsidi dari pusat kan. Nah kalau misalnya tambah ini kan juga jadi beban pusat lagi Pak Haji. Kajiannya bagaimana? Kalau misalnya Serang Raya ini kemudian bisa tumbuh, otomatis kan ketika itu nanti dia akan sendirinya mendirikan wilayah baru misalnya dengan potensi ya asal dia bisa menghidupi dirinya sendiri dulu kan. Nah, tapi di Serang Raya ini kan juga ya tadi kalau beberapa potensi yang belum dimaksimalkan, kan seperti apa nanti kalau misalnya daerah baru, kemudian ya tadi kalau misalnya Pak Haji melihat potensi yang ada di Serang Raya ini apa yang bisa kira-kira dimunculkan untuk mengimbangi yang ada di Tangerang Raya, Pak Haji? Baik, Kota Serang itu ruang tamunya Provinsi Banten. Ya, etalase ya. Etalase. Orang yang datang ke provinsi pasti harus masuk dulu ke Kota Serang. Kota Serang kita tahu pendapatannya dari mana. Ya kan? Kota Serang itu tidak punya industri, tidak punya pemasukan kecuali dari parkiran, pajak rumah makan, hotel, betul. PBB. Dan juga tergantung kepada bantuan keuangan baik dari provinsi maupun dari pusat. Nah, tanpa inovatif dan kreatifnya para pimpinan di Pemkot Serang, sulit kayaknya untuk bagaimana agar Kota Serang ini bisa mengimbangi Tangsel. Kota Tangerang kan lebih dulu daripada Provinsi Banten. Ya, sebelum Banten jadi provinsi, Kota Tangerang itu sudah jadi kota. Ya, bahkan dulu mereka yang paling belakangan Kota Tangerang itu menyetujui pembentukan Provinsi Banten. Itu. Nah, diharapkan makanya siapapun nanti yang terpilih menjadi wali kota, menjadi anggota dewan ya di Kota Serang harus betul-betul inovatif, kreatif lah dalam bagaimana agar Kota Serang ini bisa mengimbangi Banten pinggiran. Tangerang Raya itu kan Banten pinggiran itu. Ya Banten pinggirannya kayak gitu. Tapi kan yang agak sulit ketika tadi kalau provinsi kan nggak punya wilayah nih Pak. Bagaimana kemudian dia bisa meningkatkan PAD-nya dia dari kewenangan yang dia punya. Kayak wisata tadi kan kira-kira seperti apa sih dia harus mempromosikan wisata misalnya kan. Apakah Pak Haji melihat sekarang wisata di Banten itu sudah bagus loh untuk dikelola atau seperti apa Pak Haji? Potensi pariwisata itu kan luas ya. Misalnya wisata sejarah, alam, tadi ya. Wisata sejarah, wisata religius ya. Kita punya Banten Lama, kita punya Cikaduen, kita punya Caringin dan lain-lain. Nah, kemudian yang sekarang ini wewenang Pemprov itu misalnya 12 meter ke pantai ya. Dari 12 meter ke sana kan itu wewenangnya provinsi. Kan banyak sekali bisa digali di sana. Berapa banyak kita punya kapal nelayan? Ya. Lalu berapa banyak kita punya pabrik es misalnya untuk kebutuhan para nelayan. Lalu misalnya begini, kan kita punya surganya pemancing itu Binuangen.
Luar biasa potensinya Binuangen itu. Ikan tunanya, ikan layurnya, dan lain-lain. Hanya tinggal bagaimana menangani, membuat packagingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kita ini kan unik misalnya gini. Kota Serang itu kan di pantai Teluk Banten. Ya. Tapi kok makanannya, misalnya kok kambing misalnya. Kenapa tidak misalnya seafood? Ya, Anyer juga sama misalnya. Kan Anyer itu pinggir laut. Tapi kenapa seafoodnya kurang menonjol? Ya. Ini mungkin harus dari Pemprov, dari dinas OPD yang menangani itu. Saya bilang tadi makanya harus lebih inovatif dan kreatif karena potensinya ada gitu. Tinggal bagaimana agar orang bisa tertarik datang. Saya sering dapat keluhan dari teman-teman yang datang dari luar Banten. Kalau kami ke Serang, Pak, itu kita mau lihat apa, beli apa. Cindera mata kita kurang. Padahal banyak sekali. Ya. Kuliner kita banyak. Bukan hanya rabek dan plak bandeng. Dan sate bandeng. Banyak yang lain. Harus digali. Hanya mungkin dari sisi penampilannya yang kurang menarik. Packagingnya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada teman-teman yang punya hobi bikin seni, kemudian juga desain grafis, apa segala macam. Sekarang kan sudah mulai, misalnya katakanlah Bank Indonesia sudah mulai banyak sekali itu dengan gebrakan-gebrakannya membuat kegiatan pameran ke UMKM segala macam itu. Nah itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Padahal kan dari Jakarta kan cuma 1,5 jam kalau nggak macet. Betul. Ya, betul. Apalagi nanti kalau mudah-mudahan segera Serang tol Serang Panimbang segera. Di selatan itu kan lautnya masih bersih, nggak ada pencemaran di sana. Di sana juga ada potensi tambak udang faname yang setiap kali panen itu 500 ton itu ekspor. Tuh. Itu yang harusnya kan terus digali. Dan untuk tambak udang yang bagus itu terbatas lahannya. Di daerah lain kan sudah ada pencemaran. Misalnya. Di utara ini sudah sulit. Tapi di selatan harus dijaga. Kemudian jangan sampai kayak kasus Anyer lah. Bagaimana laut tertutup oleh bangunan. Ya, di selatan itu diharapkan tidak ada bangunan yang di pinggir pantai. Selatan masih asri. Masih asli juga. Ya. Itu harus dijaga dengan baik. Dan itu potensi kan orang datang ke sana melihat sesuatu. Misalnya orang dari luar negeri melihat kemewahan udah biasa dia. Tapi kalau dia melihat bagaimana orang masak pakai tungku misalnya. Berarti potensinya banyak Pak ya. Dari pariwisata banyak, komoditas laut juga banyak, komoditas pertanian juga banyak. Dan alam, Mas Agung ya, alam itu nggak bisa dijiplak. Ya kayak gitu, contoh misal kita pergi ke gunung, ke puncak. Itu kalau kita ke Lembang beda lagi kan. Padahal gunung juga sama. Kalau kita pergi lagi ke Wonosobo misalnya. Gunung juga, Dieng, beda lagi. Nah, wisata alam di Banten ini sangat kaya. Kaya banget. Macam-macam. Mau bicara hutan, mau bicara sungai. Kita lengkap, tinggal bagaimana menata itu agar orang datang ya dengan tadi tentu saja dengan promosi ya, lalu jangan sampai tidak aman misalnya gitu kan. Karena orang kalau dia berwisata ke Banten kemudian banyak dipalak misalnya, orang nggak mau atau dengan harga yang mahal gitu, orang kan kapok gitu. Oke Pak Haji, terakhir keinginan Pak Haji Imba ini sebagai satu di antara tokoh untuk bagaimana sih ke depannya biar PAD meningkat dari sisi yang tadi ada potensi-potensi yang harus dimaksimalkan. Ya memang perlu upaya yang lebih serius lagi lah Pemprov ini di usia yang ke-24 tahun ini untuk terus menggali potensi-potensi yang memang sangat kaya Banten ini. Kemudian juga kepada para pengelola yang ada di Pemprov, di Dewan, itu betul-betul jangan berpikir hanya 5 tahunan lah. Ya, karena ujungnya toh manusia ini ujungnya kan pensiun. Pangkat tertinggi itu pensiun, terus mau kemana gitu. Ya. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita punya jabatan, punya kedudukan,
itu harus lebih banyak dipakai untuk kebaikan. Jadi nanti punya apa? Punya sosial capital. Ketika pensiun nggak dilupakan orang. Muamalah juga Pak. Nah itu kan lupa sama sosial capital. Orang sekarang ngejarnya financial capital. Kan ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Padahal apa yang kita makan itu, ya kita belanjakan, uang yang kita kumpulkan kita belanjakan, kita makan cuma jadi kotoran. Iya, dikeluarkan lagi kan. Ya, kalah sama luwak. Luwak malah nelen biji kopi itu jadi kopi luwak. Manusia. Nah, harta yang kita kumpulkan kan cuma jadi rebutan warisan. Itulah makanya kenapa ketika kita punya jabatan, punya kedudukan, pergunakan dengan sebanyak-banyak untuk melakukan kebaikan. Itu nanti tidak akan dilupakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Semoga selalu sehat Pak Haji. Amin. Amin. Itu dia Tribuners, kita perbincangan singkat dengan Pak Kiai Haji Embai Mulya Syarif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.